Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Anak-anak, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anak yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, dan kita akan memasuki pada pelajaran 7, yaitu Rasul Ulul Azmi. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Nah, kalian tahu tidak apa sih pengertian dari Rasul Ulul Azmi? Silahkan kalian simak baik-baik ya. Jadi, Rasul adalah artinya utusan. Sedangkan Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu kata yang pertama, ulul, yang memiliki arti mempunyai atau memiliki. Kata yang kedua, yaitu azmi, yang memiliki arti teguh atau tekad yang kuat. Jadi, apabila digabungkan menjadi satu, yaitu Rasul Ulul Azmi, maka pengertiannya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Anak-anak yang solih dan solihah, setiap Rasul memiliki tantangan yang berbeda dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, yang keempat, Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima atau yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, dari nama-nama Rasulul Azmi ini dapat kita singkat menjadi kata-kata NIMIM, yaitu singkatan dari nama Rasulul Azmi. Anak-anak, setelah ini juga akan ada video nyanyian yang menceritakan secara singkat tentang Rasulul Azmi. Silakan kalian simak baik-baik ya. Ayo kawan, kita mengenal Nabi Ulul Azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta, dan Nabi Nuh bisa membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di sela jari, Quran yang suci. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan masuki kepada cerita singkat Rasulul Azmi. Yang pertama, cerita singkat Rasulul Azmi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihissalam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir yang besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar itu. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, cerita singkat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala.
Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Anak-anak yang solih dan solihah, cerita Rasulul Azmi yang selanjutnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang akan membantunya. Akhirnya, diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Cerita singkat Rasulul Azmi selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan akan dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Yudas Iskariot. Lihatlah kepada Al-Quran surah An-Nisa 100 ayat 157 yang artinya, tidakkah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita memasuki kepada kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulul Azmi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, yang artinya dapat terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun, Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dari peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan. Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khotamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh sikap terpuji para Rasul. Ada sikap berbicara, sikap makan dan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap waktu bergaul sesama teman dengan guru, dengan orang tua sendiri, atau dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya. Terpuji yaitu sikap mahmudah, sikap yang baik sesuai aturan agama Islam, misalnya jujur, amanah, pemaaf, al-afu, tekun, al-khusyu, malu kalau diri tercela yaitu al-haya'u, bersih, an-nazafah, pemurah, asyakhau, sabar, as-sabru, dan seterusnya. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar.
kita telah mengetahui bahwa para rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat siddiq artinya benar, sifat amanah artinya dapat dipercaya, sifat tabligh artinya menyampaikan, sifat fatonah artinya pandai dan cerdas. Selain itu, ada sifat dan sikap yang mereka pegang teguh, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Esa, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa tidak lepas dari sifat hilaf. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah akibat godaan setan. Anak-anak yang solih dan solihah, berikut dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 7 tentang Rasulul Azmi. Silakan disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Anak-anak yang solih dan solihah, sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh. Teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Pada pelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, dan sabar. Mengapa diberi gelar Rasulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, dan sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Anak-anak yang solih dan solihah, berikut cara kita meneladani Rasulul Azmi. Meneladani artinya mencontoh. Meneladani atau mencontoh para Rasulul Azmi seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita. Silakan kalian simak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Nah, anak-anak, berikut ada contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita lihat dari contoh keteladanan sikap Rasulul Azmi. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan dan tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita, dan seterusnya. Alhamdulillah anak-anak, kita memasuki pada bagian tugas. Di sini ada tugas pengetahuan, yaitu soal 1 sampai nomor 10. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah kalian masing-masing, tulis soalnya, kemudian jawab, kemudian foto dan kirim kepada guru agama pendidikan kalian masing-masing ya. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ilaliko.